persilakan kepada Bapak Alwi Basir, kami persilakan. Terima kasih kepada saudara dan saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasrina wa umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan yang diberikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait, Ketua DPD PKS Kota Bandung. Yang saya hormati sahabat saya dari Gabungan Relawan atau Sekretariat Bersama Relawan Anies di Jawa Barat, Kang Agus. Kemudian teman saya ya selalu ini penasihat spiritual saya di Gerakan Relawan Ustaz Tarmizi. Ya, kalau lagi down semangat ya tetapnya gitu ya. Selalu tetap semangat. Nah, teman-teman para pimpinan relawan ya, ada sekretariat, kemudian komandan BNKB, ada jaga Anies tadi ya, kemudian ada Anies, Abadan ya, P24 ya, saya berharap ini mungkin di Jawa Barat kita cukupkan. Selanjutnya pertemuan kita harus sudah di kabupaten. Saya tunggu undangannya Kang Agus, undangannya Ustaz Tarmizi, undangannya Bang Herwin. Tidak di Bandung lagi, tapi di Sukabumi, di Bogor, di Karawang, di Bekasi, terutama di merahnya Jawa Barat, di Indramayu, di Pangandaran, di Kuningan, di Cirebon, dan gitu ya, di Banjar. Ini yang harus digarap bareng-bareng ini. Ya. Kalau Kota Bandung sih sudah kita serahkan pada PKS. Sekarang berapa Pak? Suaranya 13 ya? 13. Ya kalau bisa sampai 25 lah nanti ya. 50, kalau semua ya. Anggota DPRD Kota Bandung 50, 120 Jawa Barat, pokoknya 70% harus yang dari 3 partai itu. Ini tugasnya teman-teman relawan. Satu, kita mendukung Mas Anies. Kedua, wajib mendukung caleg-caleg yang diusung oleh partai pendukung Mas Anies. Kalau Mas Anies hanya boleh memilih caleg dari PKS, dari Nasdem, dari Demokrat, silakan. Tidak boleh apa. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Ketua DPT PKS Jawa Barat kepada beliau Ustadz Haru Sultan. Waktunya disilakan. Kebetulan ya Presidennya berbilang, nah, sekarang di Jawa Barat hanya panas apa 60%. Kalau 60% kemarin itu bukan 60% kan dari makanya kita pengen 80%. Tentu 80% ini harus kerja kita sama-sama. Nggak bisa PKS saja nggak sanggup, harus 80% suara persuasif. Ya relawan juga saya kira tidak mudah. Jadi kita harus bersama, harus berkolaborasi. Jadi tentu akan ada perbedaan antara gaya parpol dengan gaya relawan. Ya, kalau di parpol itu sistemnya komando, walaupun sama-sama relawan sebenarnya, cuma kan ada status keanggotaan, ada pembinaan. Tadi kan Pak Eri bilang udah pernah ikut gitu ya. Nah, di kita ada pembinaan anggota. Nah, jadi memang hubungannya bukan baru ketemu, tapi sudah panjang sejarahnya dan tidak pernah putus. Kalau relawan kan berbentuk saat Pak Anies mau jadi presiden kan, walaupun tetap ada hubungan emosional di antara semua relawan. Nah kalau parpol ini dia sama relawan juga, hanya mungkin sudah lebih berkonsolidasi dalam konteks organisasi. Nah jadi nanti akan ada perbedaan gaya antara parpol dan relawan. Yang relawan biarlah dengan gaya relawan, gak usah ikut gaya partai, karena beda. Partai juga gak usah gaya relawan, biar aja. Yang jelas kita harus bekerja sama. Apa yang sama buat kita adalah presidennya Anies Baswedan. Terima kasih tadi Pak Wali katakan kita nggak usah pusing mikirin wapres. Sama PKS juga udah. Saya tanya ke Ustaz Saiful, saya tanya ke Ustaz MSI. Jadi siapa wapres yang banyak nanya gitu kan? Udah kita serahkan ke Pak Anies. Jadi kita nggak usah mengambil buat Pak Anies gitu ya. Jadi biar wapres kita serahkan. Kemudian tadi saya sudah juga sampaikan kalau dari banyak berita ini dan itu yang menimpa Nasdem, menimpa Demokrat, menimpa PKS, Bapak Ibu jangan terbebani dengan itu. Karena kami juga berusaha tidak terbebani. Ya, ketika kita sudah memilih presidennya Pak Anies Baswedan, kita sudah sadar. Bahwa dari awal pas begini ceritanya, gitu kan.
bahasa Pak saya begitu, kita ini bukan koalisi yang mewah. Ya, jadi kita semuanya, Nasdem digabung, Demokrat digabung, PKS digabung, semua. Jadi sekarang ya kita juga masuk juga ikut kita beberapa pimpinan partai, beberapa calon anggota dewan atau beberapa pejabat publik itu sama dalam posisi ditekan. Ya, jadi kita sudah biasa bergerak di bawah tekanan. Oleh karena itu kita harus terus bergerak, tidak boleh berhenti. Ya, saya setuju sampaikan Pak Laudi. Jadi dalam survei terakhir bulan Oktober tahun lalu itu yang nomor 1 itu Pak Anies di Jawa Barat, bukan Pak Ganjar, bukan Pak Prabowo. Itu tanya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Itu mungkin surveinya kan survei nasional. Nah kita insya Allah akhir tahunnya akan survei juga. Kita akan nanti insya Allah itu kan survei kita bahas. Nanti kita akan tahu. Ya, jadi insya Allah saya kira posisi Pak Anies sangat potensial menjadi pemenang karena sebagian pendukung Pak Prabowo sudah pada pindah ke Pak Anies. Jadi insya Allah kita akan terus kuatkan. Ya. Yang penting setiap relawan, harapan saya tidak ada satu rumah pun di Jawa Barat yang belum pernah diberikan informasi bahwa Pak Anies adalah calon presiden RI dan insya Allah yang akan jadi pemenangnya. Sampai nanti dikatai kalau ternyata enggak, saya mah Pak Ganjar, ya udah karena itu rumah itu. Berarti pilihannya sama Pak Ganjar, enggak apa. Jadi bukan cuma didatangin dan dikatai, bukan. Semua rumah itu Mas Kandai. Ini kemana? Nanti ketemu lagi, oh saya Pak Anies juga, ditandai kita kasih kan Pak Anies. Nanti jalan lagi ketemu, oh saya mah Pak Prabowo, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat bersama-sama, ya, di satu RW itu berapa yang ke Pak Anies, berapa yang ke Pak Ganjar, berapa yang ke Pak Prabowo. Yang ke Pak Anies kita jaga, kita ajak untuk gabung sebagai relawan. Kan kecil relawan pemilih Pak Anies nanti, ya kan? Apa cara memastikan dia itu akan milih Pak Anies? Insya Allah dia siap jadi relawan. Nah, silakan dari relawan Pak Anies itu ada yang mau jadi relawan Demokrat, relawan Nasdem atau relawan PKS. Mau izin Pak Laudi ya. Jadi nanti silakan bebas masing-masing ya. Suka-suka. Nah yang berikutnya setelah kita punya peta itu, relawan di wilayah tersebut harus memikirkan strategi untuk wilayah itu apa. Gak ada strategi oh saya Indonesia itu nggak ada. Strategi saya Jawa Barat kan enggak. Yang ada tadi kata Pak Laudi juga saya nambah lagi ketemu tingkat Jawa Barat sama tingkat Jawa Barat. Ya jadi kemarin di kota Bekasi Pak ada sudah DPD PKS kota Bekasi juga sudah memberikan posko kemenangan PKS dan Anies ya seluruh itu. Artinya silahkan tempatnya dipakai oleh semua relawan. Jadi nggak usah lagi dari tempat gitu. Pokoknya apa mau pelatihan, mau kumpul, mau tadi mau apa malam ramuan itu silahkan di situ. Bahkan sementara di Jawa Barat belum ada kantor DPW, DPD. Kalau yang skalanya kecil 20 kan DPW masih bisa. Ya, kalau saya sudah besar lebih dari 50 mungkin sementara di kantor DPD. Tapi semua kantor DPD PKS silahkan. Baik komplit teh masih ada ya. Saya kira demikian saja Bapak Ibu. Ya, selamat melaksanakan kegiatan tanggal Jumat. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dirumuskan untuk kemenangan Pak Anies. Insya Allah PKS siap ya berkolaborasi dan apa yang ada di PKS untuk kemenangan Pak Anies. Terima kasih. Selamat